Perkenalkan, nama saya Wilson Stoang dengan NIM B1A12218. Di sini saya ingin menjawab mengenai soal-soal mengenai hukum waris Islam. Soal yang pertama mengenai bagaimana pengaturan pembagian harta di dalam Al-Quran dan juga dasar hukum beserta contohnya. Pengaturan pembagian harta di dalam Al-Quran memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam hukum Islam. Adapun dasar-dasar hukumnya yaitu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu seperti surat Al-Baqarah, Al-Taubah, dan surat An-Nisa. Dan untuk contoh kasusnya, yaitu ketika seseorang meninggal dan meninggalkan suami ataupun istri dan juga meninggalkan 2 anak perempuan, pembagian harta tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk suami yang ditinggalkan mendapatkan 1/4 dari keseluruhan harta warisan, dan untuk istri yang ditinggalkan mendapatkan 1/8 dari harta warisan, dan untuk kedua anak perempuan tersebut masing-masing mendapatkan 1/8 dari seluruh harta warisan. Soal yang kedua mengenai mengapa ajaran Islam bersifat universal. Ajaran Islam bersifat universal karena ajaran Islam telah mencakup berbagai prinsip-prinsip dan juga pedoman-pedoman yang dirancang untuk mengakomodasi kehidupan manusia dan berlaku untuk seluruh umat manusia, dan juga tidak terbatas pada suatu kelompok saja, satu etnis, suku, maupun letak geografis. Untuk contoh konkret mengenai ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu tentang etika, moral, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam dan juga unsur-unsurnya. Hukum waris Islam adalah sebuah sistem hukum yang mengatur tentang tata cara ataupun proses pewarisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun unsur-unsur dari hukum waris Islam yaitu yang pertama adanya pewaris. Pewaris adalah seorang yang telah meninggal dan juga meninggalkan harta warisan. Unsur yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah seorang yang memiliki hak yang sah untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Unsur yang ketiga yaitu harta warisan. Harta warisan adalah harta yang akan dibagikan oleh si pewaris kepada ahli waris. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu ada proses pewarisan. Proses pewarisan itu adalah prosedur atau tata cara pewarisan atau tata cara pembagian pewarisan terhadap si ahli waris. Adapun hak-hak dalam hubungan dengan harta warisan, yaitu yang pertama hak ahli waris. Ahli waris memiliki hak yang sah atas harta warisan yang telah ditentukan. Yang kedua hak ahli waris. Yang kedua hak pewaris. Pewaris memiliki hak yang sah untuk menentukan bagaimana nasib dari harta warisan yang telah diperoleh atau didapatkan dari si pewaris. Adapun contohnya yaitu ketika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan, maka istri tersebut mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta warisan, dan juga kedua anak perempuan tersebut masing-masing mendapatkan setengah dari keseluruhan harta warisan. Untuk soal yang keempat mengenai sumber-sumber hukum Islam. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam memiliki beberapa sumber, yaitu sumber yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah salah satu sumber hukum waris Islam yang paling utama, yang mana Al-Quran telah memberikan pedoman ataupun prosedur mengenai tata cara pembagian warisan. Dan untuk sumber yang kedua yaitu ada sunnah ataupun hadis, yang merupakan sebuah catatan dari tindakan
ataupun ucapan dari Nabi Muhammad, dan juga salah satu sumber dari hukum waris Islam. Sumber yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu komunitas tentang suatu masalah mengenai hukum waris. Untuk sumber yang keempat yaitu qiyas. Qiyas seringkali digunakan oleh banyak ulama dalam memecahkan suatu masalah hukum. Kemudian yang selanjutnya, mengapa para imam mazhab memiliki pendapat dalam menentukan sumber-sumber hukum waris Islam? Alasannya yang pertama yaitu perbedaan dalam metodologi tafsiran. Alasan yang kedua yaitu perbedaan dalam hadis, dan alasan yang ketiga yaitu pentingnya ijma dan qiyas. Dan untuk contoh dari perbedaannya yaitu dalam imam mazhab Hanafi, saudara perempuan mendapatkan setengah dari bagian saudara laki-laki mereka. Dan juga menurut imam mazhab Maliki, saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki mereka. Untuk soal yang kelima mengenai asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama itu asas akibat kematian. Itu asas yang mengacu pada kenyataan bahwa hukum waris Islam hanya berlaku setelah pewaris meninggal. Contohnya, ketika seseorang yang meninggal akan meninggalkan warisan dan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum waris Islam. Dan selanjutnya asas isbari, yaitu asas yang menunjukkan pembagian yang terjadi secara otomatis setelah kematian si pewaris. Contohnya, ketika seseorang meninggal, hukum waris Islam akan langsung berlaku tanpa adanya perintah khusus ataupun perintah tertentu. Dan untuk asas yang ketiga yaitu asas bilateral, yaitu asas yang menunjukkan bahwa hukum waris Islam melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan dengan si pewaris. Contohnya, pembagian warisan melibatkan ahli waris yang memiliki hubungan dengan pewaris, yaitu seperti anak, suami, istri, dan juga hubungan lainnya. Untuk asas yang keempat yaitu asas individual, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dalam pembagian warisan. Contohnya, di dalam pembagian warisan, ahli waris akan menerima bagian yang sesuai berdasarkan peran dan hubungan mereka dengan pewaris. Untuk asas yang terakhir yaitu asas keadilan berimbang, yaitu asas yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. Contohnya, dalam pembagian warisan harus adil dengan prinsip hukum Islam. Untuk soal yang keenam yaitu mengenai sebab waris mewarisi dan juga sebab tidak mewarisi. Yang pertama, sebab waris mewarisi. Sebab yang pertama yaitu hubungan keluarga. Dasar hukum dari sebab ini yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa. Contohnya yaitu suami istri mewarisi satu sama lain, dan juga anak-anak mereka mewarisi orang tua mereka. Sebab yang kedua yaitu kesepakatan dengan pewaris. Dasar hukum dari sebab ini terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Untuk contohnya yaitu pewaris dapat menuliskan wasiat tentang bagaimana proses pembagian warisan tersebut. Untuk sebab tidak dapat mewarisi yaitu sebab yang pertama, pewaris beragama non-muslim. Dasar hukum dari sebab ini yaitu terdapat di surat Al-Baqarah. Untuk contohnya yaitu seorang muslim tidak dapat mewarisi harta yang bukan muslim. Untuk sebab yang kedua yaitu kematian ahli waris sebelum pewaris. Dasar hukumnya terdapat di dalam prinsip hukum waris Islam. Untuk contohnya yaitu ketika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, maka si anak tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan orang tuanya.
Untuk soal yang ketujuh mengenai mengapa pewaris laki-laki memiliki bagian 2 kali lipat daripada saudara perempuan, yaitu karena hal tersebut berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran yang mengatur tentang pembagian warisan. Surah An-Nisa menyebutkan bahwa terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika pewaris laki-laki memiliki saudara perempuan, maka setiap saudara akan menerima 2 kali lipat bagian dari saudara perempuan. Untuk contohnya yaitu ketika seorang meninggal dan meninggalkan harta benda dan juga meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 laki-laki, maka pembagian warisannya yaitu untuk masing-masing anak perempuan tersebut mendapatkan 1/6 dari keseluruhan harta. Dan juga kemudian untuk saudara laki-laki tersebut mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta. Untuk soal yang ke-8 mengenai pengertian Zawil Furud dan perbedaannya dengan ahli waris ashabah. Pengertian ahli waris Zawil Furud adalah kelompok waris yang memiliki ahli waris yang telah ditentukan secara jelas di dalam Al-Quran. Kemudian perbedaannya dengan ashabah, yaitu ahli waris Zawil Furud memiliki hak waris yang pasti, sedangkan ahli waris ashabah memiliki ahli waris jika tidak ada ahli waris dari ahli waris Zawil Furud. Contohnya, ketika seorang yang meninggal memiliki anak-anak, suami ataupun istri, dan orang tua yang masih hidup. Dalam kasus tersebut, anak-anak adalah Zawil Furud dan memiliki hak waris yang pasti, dan juga suami atau istri Zawil Furud juga memiliki hak waris yang pasti. Untuk soal yang ke-9 mengenai pengertian dari hijab dan macam-macam hijab. Hijab dalam hukum waris Islam adalah faktor yang dapat membatasi atau menghalangi seseorang dari menerima bagian yang seharusnya dari warisan. Kemudian macam-macam hijab terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama hijab peringkat, yaitu hijab yang mengacu pada faktor yang berkaitan dengan keluarga dan status sosial. Contohnya bisa menjadi faktor kasus di mana seorang perempuan tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam pembagian warisan. Untuk macam hijab yang kedua yaitu hijab tuntutan, yaitu hijab yang mengacu pada klaim hukum yang dapat mempengaruhi pembagian warisan. Contohnya, jika pewaris memiliki hutang yang harus dibayarkan, maka hutang tersebut akan dikurangkan dari jumlah harta yang akan dibagi sebagai warisan. Yang ketiga, hijab perbedaan agama, yaitu mencakup perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Untuk macam hijab yang keempat yaitu hijab perjanjian, yaitu hijab yang berhubungan dengan perjanjian atau wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Contohnya, seorang pewaris membuat wasiat secara berbeda dari hukum waris Islam. Wasiat tersebut akan dihormati dan mempengaruhi pembagian warisan. Untuk macam hijab yang terakhir yaitu hijab pengeluaran, yaitu hijab yang berkaitan dengan hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pewaris yang akan mengurangi jumlah yang dibagi antara ahli waris. Untuk contohnya, pewaris memiliki hutang yang harus dibayarkan dan pembayaran dilakukan dari harta warisan sebelum dibagi antara ahli waris. Untuk dasar hukum dari hijab macam-macam hijab di atas, yaitu terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan juga prinsip hukum waris Islam. Untuk soal yang terakhir yaitu mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam memiliki beberapa perbedaan antara hasil ijtihad dan para ulama Indonesia dan pandangan-pandangan yang dianut dalam beberapa negara dengan pandangan yang lebih tradisional di dalam Islam. Contoh, seorang pasangan muslim di Indonesia telah mengadopsi seorang anak
secara sah dan memiliki ikatan emosional dan keluarga yang kuat. Ketika salah satu pasangan tersebut meninggal, mereka ingin memberikan warisan kepada anak akak mereka. Di Indonesia, sesuai dengan istiadat para ulama, anak angkat dapat menerima warisan jika memenuhi syarat tertentu yang telah dijelaskan di atas. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.